Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Aceh dan para pimpinan, ada Pak Dalan dan Pak Safar, ada di Ketua Komisi hadir pada hari ini, dan juga yang kami hormati adalah para wartawan yang telah hadir semuanya dalam ruangan konferensi pers ini, yaitu di media center. Selanjutnya, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ketua DPR Aceh yang didampingi oleh pimpinan nanti, menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan kondisi Aceh hari ini. Untuk itu, pada Ketua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para pimpinan DPR Aceh, yang kebetulan hari ini juga lengkap. Tadi Pak dari pagi dari pagi karena ada sesuatu yang lain hal yang harus dikerjakan, saya tidak demikian. Alhamdulillah hari ini kita didampingi oleh Pak Samarudin sebagai wakil ketua. Silakan di Komisi 5 ada Saifuddin Yahya di Komisi 4, ada Pak Leslie juga di Komisi 5 sebagai ketua Komisi 5, ada Hasan Miji juga di Komisi 4, di belakang juga ada anak muda Pak Irwan di Komisi 4 juga beliau, ada Pak Muslim di Komisi 5, dan ada Hasan Miji juga di Komisi 5. Yang kami hormati rekan-rekan media yang sudah hadir dan meluangkan waktu untuk konferensi pers ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Pagi tadi jam 10 kita dari DPR Aceh sudah melakukan sidak sekaligus mengunjungi Rumah Sakit Zainal Abidin yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh sebagai rumah sakit rujukan untuk menghadapi kasus COVID-19 ini. Selepas dari rumah sakit umum, kemudian kita juga melihat bulog, gudang bulog khususnya untuk melihat kesiapan bulog dan kesiapsiagaan sembako terutama untuk menghadapi situasi kalau ini semakin emergensi ke depan dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Nah, ada beberapa catatan yang tadi juga sudah kita sampaikan ketika kita mengunjungi Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, karena sampai dengan hari ini tadi sudah mereka masih menyiapkan baru 8 bed kemarin, dan ini terus berproses dalam 2 hari ini sampai ada 24 bed dengan pasien yang sudah masuk, ada 12 dan ada yang sudah keluar. Nah, kita ingin memastikan seperti ini bahwa penyebaran virus COVID-19 itu bisa diatasi terutama dengan membatasi interaksi semaksimal mungkin, dengan membatasi interaksi. Nah, itu menjadi tugas pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa ini bisa tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh publik dan masyarakat Aceh dalam rangka tugas dan tanggung jawab melindungi warga negara. Yang kedua, dalam konteks pengobatan, pelayanan medis ketika ada warga Aceh, baik itu yang masih tahapan gejala awal maupun sampai yang diyakini suspek terpapar COVID-19. Nah, ini juga harus ada kesiapan yang maksimal dari pemerintah Aceh, terutama di pelayanan medisnya. Nah, tadi di rumah sakit kita menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kepala Rumah Sakit Umum Zainal Abidin untuk memastikan ada satgas pelayanan medis sampai ketika terbawah. Karena yang kita tahu bahwa yang masuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin sampai hari ini adalah rujukan dari kabupaten kota. Nah, ini juga belum ada kepastian bahwa mereka itu suspek atau bukan. Nah, tahapan ini yang tahu adalah para dokter
para dokter yang memiliki kepakaran untuk memastikan bahwa ini suspek atau tidak. Tapi untuk memastikan positif dan negatif bahwa pasien tersebut terjangkit atau terpapar COVID-19 harus dipastikan ke nasional, ke Balitbank, ke Menkes. Itu hasilnya 3 hari. Tentu mereka harus mengambil swab dari pasien, kemudian mengirimkan ke Jakarta, baru 3 hari kemudian mendapatkan informasi yang akurat apakah positif atau negatif. Nah, untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dalam konteks COVID-19 ini semua rakyat Aceh terlayani dengan baik, maka kita dorong adanya Satgas Pelayanan Kesehatan mulai dari tingkat Aceh sampai dengan tingkat kabupaten kota, bahkan sampai dengan tingkat kecamatan. Karena gejala awal seperti flu, pilek, demam tinggi dan sebagainya, nanti biar dokter yang mengidentifikasi apakah perlu rujukan lebih lanjut atau tidak, gitu, sehingga tidak menumpuk di Banda Aceh. Dan harus ada yang bertanggung jawab dan memastikan semua level tersebut, gitu. Makanya kita dorong bahwa berapa banyak tim medis kita yang bisa terlibat dan dipastikan masuk di dalam Satgas Pelayanan Medis untuk menghadapi COVID-19 ini dalam konteks rangka pelayanan medis untuk penyembuhan. Nah, terkait dengan sosialisasi tentunya informasi yang up to date yang harus terus diberikan kepada masyarakat baik dalam rangka pencegahan dengan memastikan dan mengurangi interaksi terhadap masyarakat karena dipastikan bahwa virus ini bergerak dan terpapar karena proses interaksi antar manusia. Maka seyogianya kita juga dorong pemerintah Aceh untuk memastikan setiap jalur masuk baik udara, darat, dan juga laut untuk adanya pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh. Paling tidak seminimal-minimal mungkin, misalnya jalur masuk darat dari arus Medan lewat Duming, ada pos kesehatan di situ. Ketika ada pemeriksaan pertama dengan termometer panas dan itu di batas ambang toleran yang dibenarkan, misalnya suhu panasnya melebihi di atas 38 derajat, maka dia harus masuk ke dalam SOP penanganan kesehatan yang bisa diidentifikasi dari awal bahwa ada peluang dia suspek. Walaupun belum ada kepastian itu, tapi dia harus masuk dalam SOP penanganan isolasi atau penanganan karantina, gitu. Sehingga kita tidak memastikan sejak dari awal ada pencegahan untuk tidak terpapar. Begitu juga jalur darat, misalnya dari Suku Salam atau jalur udara lewat Bandara Sim maupun beberapa bandara yang lainnya, termasuk juga dari jalur laut. Nah, seruan-seruan ini juga harus efektif. Kemarin dari pasca rapat Forkopimda, kita juga dari DPR Aceh, saya sendiri menyarankan agar ada koordinasi dan komunikasi yang intensif di semua level Forkopimda, baik di tingkat Aceh maupun di tingkat kabupaten kota maupun sampai ke tingkat kecamatan, bahkan desa, dengan melibatkan banyak tokoh. Karena ada kebijakan-kebijakan tertentu yang sifatnya harus spesifik dan khusus di dalam penanganan seperti itu. Misalnya gubernur mengeluarkan seruan meliburkan sekolah, harus dipastikan tidak semua sekolah harus diliburkan. Ada sekolah boarding, ada pesantren dan dayah yang kita miliki hampir di seluruh Aceh. Kalau memang diyakini pesantren atau boarding tersebut, dayah tersebut belum terpapar virus, tinggal dibatasi interaksi orang luar yang tidak boleh datang ke situ, atau orang luar yang dibatasi untuk berinteraksi seperti itu. Dan mesti harus diliburkan. Nah, kebijakan-kebijakan yang spesifik dan khusus ini harus dirumuskan di level masing-masing tingkatan pemerintahan agar warga Aceh terutama merasa semua confirm bahwa negara, pemerintah hadir dan melayani mereka baik dalam konteks pencegahan maupun dalam konteks pelayanan medis untuk penyembuhan, gitu. Dan beberapa saran lain yang kita tawarkan. Nah, hari ini yang ketiga, hari ini dari hasil sidak kita, kunjungan kita ke Rumah Sakit Zainal Abidin dan juga koordinasi kita dengan Kadinkes, kita pastikan bahwa peralatan dan perlengkapan untuk penanganan medis ini sangat minimalis sekali. Masker sudah sangat kurang sekali, APD, alat pelindung diri sangat minimalis sekali. Begitu juga dengan penyiapan tempat untuk karantina atau untuk isolasi ketika ada pasien-pasien awal yang yang diindikasikan kemungkinan besar suspek. Kita kemarin juga sudah berkoordinasi dan memastikan kepada pemerintah Aceh bagaimana pemerintah Aceh untuk mencairkan belanja tidak terduga yang ada di dalam APBA Aceh tahun 2020 yang kalau tidak salah besarannya sampai 181 miliar.
Nah, PTT itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk digunakan pada upaya untuk baik untuk pencegahan maupun dalam konteks pelayanan medis dengan menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan agar juga kita bisa memastikan bahwa para tenaga medis bisa bekerja dengan safety, bisa bekerja dengan standar-standar operasi prosedur yang memenuhi kelayakan dan standarisasi kesehatan sebagaimana sudah ditetapkan oleh banyak protokol termasuk protokol WHO. Dan nanti kita akan koordinasi lagi dengan pemerintah Aceh untuk memastikan bahwa PTT tersebut bisa digunakan dan bisa cair. Dan kita terus mengimbau dan meminta kepada pemerintah Aceh untuk meningkatkan koordinasi dengan lintas sektoral baik di level Forkominda, TNI, Polri dan instansi dan serta institusi lain juga di internal pemerintah Aceh sendiri sehingga ada kelembagaan yang bisa diyakini bahwa mumpuni secara organisasi untuk mengurus persoalan COVID-19 ini baik dalam konteks pencegahan maupun dalam konteks penyembuhan termasuk siapa bertanggung jawab dengan apa baik dalam konteks pelayanan medis maupun dalam konteks sosialisasi serta pencegahan yang lainnya. Mungkin itu pengantar awal yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi atau sambil berdialog untuk memastikan apa yang belum tercover yang kira-kira bisa menjadi bermanfaat untuk kita pastikan kesiapsiagaan pemerintah Aceh di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Saya kira demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan kesiapan Rumah Sakit Zainal Abidin sebagai rumah sakit rujukan yang kita sampaikan minimal. Mereka terus berbenah dalam hari-hari ini terus berbenah untuk menyiapkan kesiapan ruang isolasi terutama untuk penyembuhan baik bed maupun ruangan gitu. Yang mereka target dalam 2 hari ini bisa sampai 24. Nah itu yang kita sampaikan bahwa tidak semuanya harus dirujuk ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Maka harus ditingkatkan koordinasi dan komunikasi di level kabupaten kota sampai dengan kecamatan karena di rumah sakit di kabupaten kota juga ada rumah sakit gitu. Itu yang juga berbarengan dengan antisipasi agar virus ini tidak menyebar ke depan gitu. Termasuk antisipasi di setiap pintu masuk menuju Aceh gitu. Nah kalau dipastikan misalnya dari airport gitu ada gejala awal dari orang yang masuk tersebut kemungkinan baik dalam konteks ODP, PDP maupun suspek di tingkat awal harus langsung diisolasi. Apakah dibawa ke klinik rumah sakit Lanut sehingga di sana juga ada tempat sebelum nanti dokter yang makanya harus ada tim secara khusus yang menyiapkan dari pemerintah Aceh yang disiapkan tim medis untuk memastikan apakah itu perlu rujukan lanjutan atau tidak gitu. Nah itu di semua titik itu harus ada demikian gitu di semua kabupaten kota gitu. Termasuk misalnya ketika masuk area isolasi itu yang tadi kita dorong kepada pemerintah Aceh terutama dinas kesehatan untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan kabupaten kota selain meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam konteks Forkominda yang kita dorong dan tawarkan, tapi untuk memastikan bahwa ada yang bertanggung jawab dari sisi pelayanan medisnya di semua level tingkatan pemerintahan itu, sehingga biar mereka yang akan mendiskusikan apakah ini layak untuk ditransfer karena di kabupaten kota juga ada dokter ahli, terutama dokter ahli dalam, dokter ahli paru dan tenaga pelayanan medisnya. Nah, tidak semuanya bisa numpuk seperti ini, apalagi sesampai di sini pun karena peralatan yang kita miliki belum mampu bisa memastikan bahwa dari pasien yang suspek itu apakah positif dan negatif, tetap harus dikirim ke Jakarta dengan menunggu waktu hasil 3 hari. Nah, ketika kita mengkhawatirkan ketika ini terus bergerak pada situasi yang emergensi, semua kabupaten kota juga siap gitu. Semua itu mengenai Satgas yang dikatakan oleh Ketua, tadi sudah kita usulkan kepada Kadinkes dan Direktur. Persoalannya kan beberapa hari ini kan banyak masyarakat yang datang ke puskesmas maupun rumah sakit yang ada di daerah dengan gejala-gejala flu, batuk, demam, sehingga membuat kawan-kawan terutama garda terdepan kita, dokter dan para medis membuat diagnosa yang menurut mungkin mereka ini adalah ODP, orang dalam pengawasan, atau juga PDP, pasien dalam pengawasan juga. Nah,
Jadi masyarakat ingin buru-buru langsung ke Zainal Abidin, sehingga yang tadi dikatakan oleh pimpinan kita, sehingga Zainal Abidin bisa penuh. Jadi guna Satgas ini adalah diberikan kepada masing-masing kabupaten, ya, baik dokter di sana ada yang namanya PIC. Apa itu PIC? Namanya person in case. Dialah yang menentukan bahwa orang ini termasuk dalam ODP atau PDP atau dia suspek corona. Dan apabila ini memang jelas dia memang harus dilakukan rujuk, akan dirujuk. Jadi tidak lagi yang kita katakan tadi begitu demam batuk, oh saya minta ke Banda Aceh, padahal dia hanya flu biasa. Jadi sekarang ada satu orang tiap kabupaten dokter yang kita namakan PIC, sehingga dokter yang ada di kabupaten ini dia akan berkoordinasi dengan dokter yang ada di Zainal Abidin. Nah, ketika itu sudah ada interaksi, barulah pasien tersebut akan dilakukan dirujuk. Jadi sehingga tidak lagi yang seperti kita dengar beberapa isu-isu ada di Aceh Utara, di Sigli, di Subuh Salam, sehingga terjadi berita-berita yang membuat orang-orang jadi panik. Nah, ini mungkin sedikit yang bisa kita gambarkan. Dan kemudian yang ingin saya ingatkan kepada pemerintah Aceh adalah kepada teman-teman yang ada di depan kita, dokter dan para medis itu juga bisa disiapkan juga alat pelindung dirinya. Ya, karena mereka langsung berhadapan dengan pasien. Minimal masker. Memang kita tahu tadi masker sudah minimal sekali. Kata ketua tadi, APD kita juga sangat minimal sekali. Dan ini juga untuk keselamatan juga buat teman-teman yang medis yang ada di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, ketika terjadi lockdown itu juga yang tadi kita melihat Bulog sejauh mana kesiapan logistik terutama pangan kita ketika situasi semakin mengkhawatirkan dan menuju ke emergensi darurat dan pemerintah harus mengambil sikap lockdown misalnya, harus mengambil sikap. Nah, hari ini yang masih ada kan seruan untuk membatasi interaksi masyarakat agar mengurangi interaksi dan juga mengurangi acara-acara keramaian dan tempat-tempat keramaian dan tidak keluar bila perlu kalau tidak mendesak prioritas dan penting gitu. Tapi bagaimana kita semua bisa mengisolasi diri kita masing-masing, gitu, mengkarantina diri kita masing-masing karena ditenggarai dan diyakini bahwa virus ini menyebar lewat proses interaksi antar manusia. Gitu. Nah, kalau situasi antisipasi ketika pilihannya lockdown itu harus dilakukan. Ada kesiapan maksimal terutama logistik. Gitu. Tadi kita pastikan dengan Bulog kalau untuk beras aman sampai beberapa bulan ke depan, apalagi kita menghadapi bulan Ramadan beberapa saat lagi, sekitar satu bulan lagi. Tapi juga di bawah, juga dari hasil koordinasi kita dengan Bulog bahwa ini sedang masuk masa panen juga. Tapi kan tidak cukup dengan beras. Itu yang kita dorong bahwa pemerintah Aceh secara sinergis dan simultan memiliki tim yang bisa berbagi peran dan tugas untuk bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah dan tidak cukup dengan sekedar seruan dan lain sebagainya. Termasuk dalam konteks yang minimalis tadi bahwa alat pelindung diri dan lain-lain sebagainya, termasuk peralatan perlengkapan itu yang masih kurang sekali, termasuk box untuk mengirim hasil swab, hasil pengambilan sampel dari pasien itu untuk dikirim di Jakarta juga sangat kurang sekali. Kita entah hanya memiliki 8 sampai 10 box itu, box untuk mengirim sampel swab yang akan diperiksa di Jakarta. Itu juga harus dibeli baru. Alat pelindung diri termasuk baju astronot itu juga untuk memastikan safety terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh para medis baik dokter maupun perawat juga masih sangat kurang. Kemarin kita sudah dorong pemerintah Aceh untuk memastikan belanja tidak terduga itu bisa dicairkan segera. Tentu kita mendorong juga dan ingin memastikan kepada pemerintah Aceh harus dengan prinsip kehati-hatian dan efisien dengan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Permendagri yang baru yang memberikan ruang kepada pemerintah di daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk bisa mencairkan BDT. Bahkan ketika BDT yang tidak cukup dimungkinkan untuk sesegera mungkin melaksanakan APBD perubahan di semua tingkatan ketika situasinya mengharuskan untuk dilakukan hal tersebut. Tapi saya kira dengan angka yang 181 sekarang untuk mengcover
dan menjawab kebutuhan yang tadi menjadi soal di dalam konteks pelayanan APD, Bob yang untuk pengiriman hasil swab itu dan beberapa perlengkapan lain saya kira masih tercover. Kita berharap aja ini sesegera mungkin kita dorong tadi Kadinkes dan juga rumah sakit dengan kabupaten kota untuk memastikan kebutuhan itu dan segera diajukan agar bisa terverifikasi untuk dibelanjakan oleh pemerintah Aceh dengan mencairkan BDT tersebut. Gitu. Saya kira demikian Pak. Yang saya hormati pimpinan DPR, Ketua DPR, Pembalang, Mas Safar, dan ke semua ketua komisi dan semua anggota DPR Aceh yang hadir, dan terkhusus ke semua para hadirin, para media yang sudah berhadir. Saya hanya ingin menambahkan berkaitan dengan corona. Ya. Ini memang musibah atau bala yang diturunkan dari Allah kepada kita semua. Secara umum dunia sedang sudah merebak kepada Aceh. Kita apresiasi sedikit kepada pemerintah Aceh yang memang sudah mengantisipasi dengan penanganan corona, termasuk di DPR Aceh yang sudah melakukan berbagai kegiatan. Tapi kita berharap seperti yang disampaikan oleh Bang tadi, yang bahwa kalau bahasa Aceh gimana? Beliau dapat selamat urung dari penyakit, baik mati dengan juga. Ini harapan kita kepada pemerintah Aceh. Artinya, di segi kesiapan bulog, sembako dan sebagainya bukan hanya beras, tetapi kita berharap pemerintah Aceh ini harus fokus, ya, melakukan karena masyarakat kita tidak kaya semua, Mas. Ya. Jadi ketika sembako itu ada, pasti harganya meningkat. Ini sampai ke situ harus pemerintah Aceh untuk membuat kesiapan dalam bentuk sembako, kesiapan di kebutuhan masyarakat Aceh, karena ketika kita instruksikan jangan keluar, sekolah diliburkan, tidak bisa bekerja dan sebagainya, apalagi mendekati puasa hari bulan Ramadan. Dan ini harapan kita kepada pemerintah Aceh bahwa dari selain beras yang ada di lokal di sini, jangan lagi keluar ke luar Aceh, stok di sini. Ini terlepas dari bagian termasuk telur dan sebagainya, ini harus dijaga sampai ke harganya, karena tidak semua masyarakat bisa membeli. Itulah bahasa Aceh juga. Beliau tak jaga dari penyakit bersama dengan pemerintah Aceh, sampai juga. Artinya hanangan beliau, nyawa termasuk di harga. Menurut saya begitu tambahan tentang kesiapan untuk mengatasi corona yang sudah di seluruh dunia. Kita berharap Aceh ini jangan sampai begitu jauh lah. Kita doakan ya, seperti yang dilakukan di berbagai wilayah, tolak bala, doa dan bersama ini harus dilakukan. Tetapi paling penting di Pak Ketua bilang tadi, yang bawa dari Medan, dari udara dan darat, ini juga harus fokus seperti yang sudah dilakukan oleh kita di DPR Aceh. Ini harapannya. Dan saya jawab sedikit berkaitan dengan penguasaan. Sebenarnya di DPR bukan hanya penguasaan corona ini akan melakukan penguasaan semuanya sesuai tugas dan fungsi kami di DPR. Nah, ini berawal daripada kesehatan. Ya, kami berharap Pak Ketua, lembaga DPR dan pemerintah tetap seperti biasa walaupun pelan-pelan dan pasti. Saya rasa sekian dan demikian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam konteks kerja pengawasan yang disampaikan Pak Herianto akan terus bergerak dan mendorong pemerintah dan memastikan, bukan hanya mendorong tapi juga memastikan bahwa pemerintah Aceh bergerak sesuai dengan SOP perlindungan yang kita harapkan bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin. Kita berharap juga dukungan dari teman-teman media dan juga stakeholder yang lain untuk bisa memberikan informasi terbaik agar situasi ini bisa sama-sama kita jaga, kita buat kondusif, dan sambil terus kita pastikan bahwa semuanya berjalan kondusif sebagaimana yang kita inginkan bersama. Sehingga kita berharap, alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang kasus positif di Aceh. Kita berharap mudah-mudahan ini sampai nanti pemerintah secara resmi menetapkan bahwa kita bebas COVID-19, tidak ada kasus, terutama untuk Aceh dan juga Indonesia. Semoga. Kami juga ingin memastikan bahwa yang pertama pola komunikasi agar masyarakat tidak resah dan dengan kepanikan mendapatkan isu wabah COVID-19 ini. Kita juga minta pemerintah dalam hal ini Satgas yang ditunjuk oleh
katanya tadi BNPD yang akan leadernya, kan mereka akan menyampaikan setiap jam 10 pagi itu mereka menyampaikan informasi terhadap kekinian proses yang ada di Aceh. Itu pertama. Kemudian juga DPRA kami tadi juga meminta semua yang bertugas ini kita diberikan insentif. Ya, artinya kita cari jalan keluar bagaimana mereka mendapatkan perhatian di bidang itu supaya ada tambahan yang buat mereka karena mereka garda terdepan dalam hal penanganan dalam COVID-19 ini. Bersama berjamaah bersama juga ini ada keterbatasan. Ini bagaimana menyikapi jamaah umrah? Nah, ini terima kasih. Ya, karena itu kaitannya tentang spiritualitas dan keimanan gitu. Saya meyakini 1000% dalam bentuk keyakinan iman dan Islam saya gitu. Kalau itu datangnya dari Allah pasti yang terbaik itu buat manusia. Khawatirkan. Artinya tidak masalah ya Pak ya? Langsung lanjutkan ini ya? Apa? Nah, Salah bersama aja Pak, bersama kita. Oke, siap. Tidak ada instruksi yang membatasi itu salah. Terima kasih banyak kepada rekan kita semuanya dan juga terima kasih kepada ketua dan rombongan telah menyampaikan beberapa hal tentang kesuksesan dan akhirnya kami tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.